Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita menikmati hidup pada hari ini. Pada saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan buat saudara-saudari sekalian untuk menjadi satu renungan bagi kita hari ini. Terambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul daripada perikop firman Tuhan ini, yaitu dosa karena lidah. Nah, saudaraku, sesuai dengan judulnya, dosa karena lidah, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan dosa karena lidah. Kalau kita perhatikan dalam teks firman Tuhan, coba kita mari buka. Ya, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata demikian, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dalam teks ini, dosa karena lidah adalah mengutuk manusia. Apa sih yang dimaksud dengan mengutuk manusia? Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya, mengutuk itu diterjemahkan dengan kata raomai. Kata raomai itu artinya yaitu untuk mengeksekusi, semacam malapetaka. Ya, jadi mengutuk itu artinya mengucapkan perkataan eksekusi terhadap orang lain. Dan bentuk daripada perkataan eksekusi ini adalah semacam mengeluarkan perkataan yang mendatangkan malapetaka bagi orang lain. Inilah yang dimaksud dalam teks, ya, mengutuk, ya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lebih luas lagi memahami tentang dosa lidah ini, ya, kalau kita lihat dalam kehidupan seseorang, dalam perkataannya khususnya, dosa lidah ini juga bisa berupa semacam berbohong gitu ya, berkata tidak kudus, misalnya mengucapkan perkataan yang menjurus kepada pornografi. Bisa juga perkataan yang menyakitkan hati orang lain, misalnya semacam fitnah. Ya, bisa juga misalnya perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita, misalnya mengatai orang seperti binatang gitu ya. Misalnya maaf kata, babi lo, misalnya anjing lo gitu. Juga bisa perkataan-perkataan yang menyesatkan gitu loh, yang diajarkan oleh seseorang, misalnya mengajarkan doktrin yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau juga mengajarkan perbuatan-perbuatan yang salah
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan hukum positif atau hukum etika kemanusiaan yang diterima secara umum. Jadi ini adalah dosa karena lidah yang kesemuanya itu disebabkan oleh lidah kita yang kita ucapkan. Dan dosa lidah ini sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga kita sebagai orang Kristen juga sering kali ketika kita marah mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya, atau ketika kita bercanda mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak kudus gitu. Atau juga seringkali kita berbohong misalnya. Ya. Atau mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, misalnya memfitnah orang lain, mengata-ngatai orang lain seperti binatang misalnya. Atau perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Atau dalam konteks firman Tuhan tadi, perkataan-perkataan yang mengutuk, yang mengucapkan kutukan atau malapetaka kepada orang lain pada waktu misalnya kita marah atau pada waktu kita tidak senang dengan orang lain. Misalnya saja ketika kita marah atau kita dikecewakan, mudah-mudahan kamu ditabrak mobil misalnya. Ya tahu rasa lu, misalnya seperti itu. Atau mudah-mudahan kamu bangkrut. Atau kita juga mengucapkan perkataan-perkataan misalnya ketika kita marah, kita ucapkan ya nama-nama binatang yang keluar, yang kita samakan dengan orang lain. Nah, itu seringkali banyak orang Kristen mengucapkan dosa karena lidah ini. Ya. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, kita kadang lupa ketika kita melakukan dosa lidah ini, lupa akan dampaknya. Karena dampaknya ini sebenarnya kalau kita mau teliti, dampak daripada dosa lidah ini sangat luar biasa sebenarnya. Misalnya karena kita melakukan dosa berbohong misalnya, atau berkata tidak kudus misalnya, atau misalnya fitnah, atau misalnya mengatai-ngatai orang binatang misalnya. Kalau kita lihat saudaraku, akibatnya itu bisa terjadi apa? Perpecahan misalnya. Bisa terjadi kekacauan. Bisa terjadi pertengkaran. Bisa jadi juga perkelahian. Percideraan. Bahkan bisa berujung kepada berurusan dengan hukum. Misalnya ketika kita memfitnah orang lain, kemudian kita dilaporkan ke polisi, maka kita bisa berurusan dengan polisi dan kita bisa kena undang-undang yang berlaku di negara kita, misalnya undang-undang pencemaran nama baik. Atau kalau kita misalnya menulis sesuatu tentang orang lain yang tidak benar, gitu ya, yang mencemarkan nama baik orang lain, kita bisa kena undang-undang IT misalnya. Atau kemudian jika kita mengajar ajaran yang salah, ajaran yang sesat melalui perkataan kita, melalui ajaran yang kita sampaikan, itu bisa membuat kekacauan. Misalnya kan akhir-akhir ini banyak aksi-aksi terorisme, peledakan bom bunuh diri di berbagai tempat misalnya.
Itu kan terjadi karena mereka menerima pengajaran dari orang lain untuk melakukan bom bunuh diri, misalnya supaya masuk surga, misalnya, dan sebagainya. Itu kan ada eksersis kan terjadi karena mulut seseorang, perkataan seseorang dalam pengajaran yang dia terima, yang disampaikan oleh orang lain. Dan itu kan bisa membunuh orang. Bisa juga menimbulkan kekacauan, bahkan peperangan. Bisa terjadi. Misalnya peperangan antar bangsa karena perkataan yang diucapkan oleh para pemimpinnya. Atau ada banyak juga orang yang kemudian saling bunuh karena diawali dari sakit hati karena perkataan. Ya. Jadi ekses dari dosa lidah ini sangat luar biasa. Nah, karena itu dalam kesempatan ini firman Tuhan mengajarkan kita agar kita menjaga perkataan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lidah ini. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lidah ini? Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus memahami bahwa kita ini adalah orang Kristen. Itu yang pertama. Kristen itu artinya apa? Christ in. Christ in itu artinya apa? Di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus berarti tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita ini juga kan disebut gereja. Dalam bahasa Yunani-nya disebut eklesia. Eklesia itu adalah orang yang dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya Tuhan Yesus. Jadi orang yang menyebut dirinya orang Kristen sudah berpindah tempat, yaitu hidup di dalam terangnya Tuhan. Artinya perbuatan kegelapan itu tidak kita lakukan lagi di dalam terangnya Tuhan. Dosa lidah ini tidak lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah berada di dalam terangnya Tuhan. Ya. Melainkan kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus. Nah, Yakobus menjelaskan ini dengan analogi mata air dan buah pohon. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-11 sampai 12. Di sini dikatakan 11 ayat sampai 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya. Kemudian di ayat yang ke-12, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam ayat 11, dikatakan bahwa mata air tawar akan mengeluarkan air yang tawar. Dia tidak mungkin mengeluarkan air yang asin. Demikian sebaliknya, air yang mata air yang pahit akan mengeluarkan air yang pahit. Tidak mungkin terjadi sebaliknya. Yaitu air tawar mengeluarkan air pahit atau air pahit, mata air yang pahit mengeluarkan air yang tawar. Tidak mungkin. Demikian juga pohon ara di ayat yang ke-12. Pohon ara tidak dapat menghasilkan buah zaitun. Ya, pohon ara menghasilkan buah ara. Pohon zaitun menghasilkan buah zaitun. Pokok anggur akan menghasilkan buah anggur. Tidak pernah sebaliknya. Artinya,
Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, berarti sumber kita bukan lagi dari kegelapan, sumber kita bukan lagi dari iblis, tetapi dari sang kebenaran, yaitu Kristus Yesus. Kita ini dari Allah. Ya. Karena itu saudaraku, maka ketika kita tahu bahwa kita sumbernya dari Allah, maka saudara dan saya tidak boleh lagi menghasilkan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita berdosa. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Karena kita sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus. Kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, tetapi di dalam terangnya Tuhan. Yang menguasai seluruh kehidupan kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Pikiran kita sudah diubahkan dari yang jahat menjadi yang baik. Hati kita sudah diubahkan dari yang jahat menjadi yang baik. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, ini harus dipahami, saudaraku. Ya. Kita ini orang Kristen, bukan lagi orang dunia. Orang yang berada di dalam kebenaran. Harus dipahami. Karena itu maka perkataan kita harus menjadi perkataan yang benar, yang kudus, yang suci, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ya. Tidak lagi perkataan yang menyakiti, tidak lagi perkataan fitnah, tidak lagi perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ini harus dipahami dengan baik. Supaya kita tahu, mengerti bahwa kita tidak sama lagi dengan dunia, tapi kita sudah dipindahkan Tuhan ke dalam terangnya. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita tidak jatuh lagi di dalam dosa lidah ini. Yang kedua adalah berkata dengan benar. Ya. Perkataan yang benar adalah perkataan yang memuliakan Allah. Coba kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 berkata begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa kita harus memperkatakan perkataan yang benar. Yang mempermuliakan Tuhan. Apa saja itu perkataan yang benar? Yaitu perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menasehati, perkataan yang menghibur, perkataan yang kudus, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga sesuai dengan hukum-hukum positif yang dapat diterima oleh khalayak umum. Jadi inilah perkataan-perkataan yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu pada waktu kita marah, pada waktu kita emosi, tetaplah ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita ini tadi, bahwa kita ini sudah berada di dalam terangnya Tuhan. Nah, karena itu maka segala hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita harus dibuang. Segala hal yang tidak kudus harus dibuang. Ya. Dan itu kan di dalam kehidupan kita terus-menerus diperbaharui. Memang perubahan itu proses. Ya. Tetapi ingat bahwa saudara dan saya terus-menerus mengalami perubahan, itu berarti saudara dan saya harus terus meningkat. Ya, di dalam kehidupan kita, khususnya kerohanian kita, sikap kita, perkataan kita khususnya.
meningkat semakin lebih baik. Ada orang berkata begini, habis waktu itu saya marah, makanya saya mengucapkan kata-kata kutuk misalnya dan sebagainya. Itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk melegalkan mengucapkan perkataan kutuk atau perkataan kotor yang tidak kudus, yang tidak suci. Ya. Bukankah Yesus pernah berkata, boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah, kalau misalnya kita berbuat dosa pada waktu kita marah dengan lidah kita ini, ya berarti kita sudah melanggar firman Tuhan. Ya. Bisa nggak kita misalnya dalam keadaan marah tidak mengucapkan perkataan yang tidak mengucapkan perkataan yang tidak baik? Bisa. Bisa. Ya. Itu tergantung kepada kitanya. Apakah kita di dalam kehidupan kita masih terbiasa mengucapkan perkataan kotor atau perkataan yang tidak benar itu? Biasanya orang kalau masih terbiasa mengucapkan itu gampang sekali mengucapkan perkataan yang kotor, yang menyakitkan. Perkataan yang tidak benar yang keluar dari mulut kita ini. Gampang, karena masih terbiasa, ibarat kata kayak latah begitu. Tapi kalau orang misalnya sudah tidak terbiasa mengucapkan itu, maka dia akan terlatih. Dalam keadaan marah pun, dia tidak akan pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak kudus, apalagi misalnya perkataan yang mengutuki. Dan kita juga tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang mengutuki, yang merancangkan malapetaka kepada orang lain melalui mulut kita, atau mengucapkan perkataan misalnya menyamakan orang dengan binatang misalnya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah. Coba lihat dulu deh. Ya. Di Yakobus 3:9 dikatakan ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Jadi setiap orang itu diciptakan menurut rupa Allah. Karena itu saudaraku tidak boleh mengucapkan kutukan terhadap orang lain, rancangan kecelakaan terhadap orang lain. Ya. Kita harus tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tidak boleh, itu kan cuman perkataan saja, dalam tindakan ya tidak. Anda juga, saudaraku. Justru perkataan itu mengandung kuasa. Ya, dan itu bisa ditangkap oleh iblis lalu dijadikan seperti yang kita ucapkan. Misalnya kalau kita sering berbicara kepada anak kita, bodoh lu, itu aja lu nggak bisa. Itu lama-lama anak jadi bodoh loh. Karena memang perkataan kita berkuasa. Dan iblis tangkap dan dijadikan itu anak jadi bodoh. Misalnya, orang itu kayak monyet ya. Bulunya di seluruh tubuhnya dan sebagainya. Kalau terus-menerus kita ucapkan itu perkataan itu kepada orang tersebut, ya, lama-lama saudaraku bisa berubah. Mirip seperti monyet. Nah, sementara kita ini adalah diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah. Nah itu. Jadi karena itu saudaraku, maka kita harus mengucapkan perkataan yang benar. Standarnya adalah firman Tuhan. Standar kebenaran itu. Ya. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur, berkata apa adanya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya dari si setan, dari si iblis. Berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan kudus dan sebagainya. Jangan menjurus-jurus ke misalnya pornografi, walaupun itu dalam bentuk bercanda gitu ya. Harus dijaga, saudara. Harus dijaga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak jatuh dalam dosa lidah. Yang ketiga adalah kita harus ingat dampak ketika kita melakukan dosa lidah itu tadi. Misalnya dalam teks tadi dikatakan dosa lidah itu adalah mengutuk misalnya.
Nah, saudaraku, ketika kita mengucapkan perkataan kutukan terhadap orang lain, wah itu bisa terjadi kepada orang tersebut. Bisa. Karena seperti yang saya bilang tadi, perkataan itu berkuasa. Nah, kalau sudah terjadi, kan kasihan misalnya. Mudah-mudahan kamu bangkrut. Bangkrut beneran gitu. Mudah-mudahan kamu kecelakaan di jalan. Kecelakaan beneran gitu. Akibatnya sangat fatal. Ya. Karena itu, saudaraku, maka kita harus menjaga mulut kita ini. Misalnya kepada anaknya, bodoh kamu. Jadi bodoh dia. Kalau dia udah bodoh kan, ya hidupnya juga akan susah kelak. Hidupnya tidak berhasil. Ya. Dia juga merasa minder jadinya. Karena itu tadi, perkataan tadi. Dia tangkap, dia rekam, dan berkata kepada dirinya, memang aku bodoh. Lama-lama, saudaraku, dia nggak mau belajar. Bagaimanapun, belajar tidak akan mungkin karena dia bodoh. Dia di-brand, dia dicap menjadi orang yang bodoh. Ya, kalau misalnya kita berkata misalnya, gagal kamu, dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi. Jadi itu dampaknya. Kalau misalnya kita berkata bohong misalnya, kan bohong itu melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, betul nggak? Kebohongan, bohong sekali itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan dampak dari kebohongan ini, orang yang tidak bersalah pun bisa menjadi bersalah. Gitu loh. Kalau misalnya dihadapkan dalam sebuah kasus dalam persidangan, kita menyaksikan kesaksian yang tidak jujur, gitu. Orang yang tidak bersalah jadi bersalah karena kesaksian kita. Makanya kan di dalam Alkitab dikatakan dalam hukum Taurat, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Dampaknya itu luar biasa, saudara. Kalau misalnya kita ngomong kepada orang lain, anjing lu, wah itu bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan, bahkan bisa bunuh-bunuhan karena itu. Gitu. Ya. Jadi dampaknya luar biasa. Atau misalnya kita mengajarkan pengajaran yang salah, doktrin yang salah gitu. Kita ajarin orang melakukan hal yang salah. Wah, orang itu bisa melakukannya karena dia pikir itu benar karena diajarkan oleh gurunya misalnya. Dan dampaknya itu bukan hanya satu orang, saudara. Kalau misalnya seorang guru mengajar 30 orang, karena pengajaran yang disampaikan guru tersebut salah gitu ya dalam perkataannya dan sebagainya, 30 orang itu tersesat. Ketika mereka tersesat, dampak yang luar biasa. Waduh. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang mengatakan membunuh orang itu masuk surga, lalu 30 orang itu melakukan itu. Waduh, berapa orang yang terbunuh, yang terdampak. Karena pengajaran yang diucapkan oleh guru. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan begini. Ayat yang pertama, pasal 3, Yakobus 3 ayat pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bukan berarti tidak boleh jadi guru. Tetapi dikatakan janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Artinya, untuk menjadi guru itu tidak mudah. Ada tanggung jawab yang melekat di dalam profesi sebagai guru, yaitu tanggung jawab pengajaran yang diajarkan kepada anak didiknya. Dan guru itu dikatakan di sini, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Dihakimi menurut ukuran yang lebih berat karena sekali salah, misalnya ini mengajar 30 orang tersesat, wah itu kan terjadi karena kita yang mengajarkan hal yang salah. Makanya hukuman terhadap guru itu berat, baik di hadapan hukum positif
maupun di hadapan hukum Tuhan. Gitu. Perannya berat karena sekali kita mengajarkan pengajaran yang salah melalui perkataan kita, maka itu menyesatkan banyak orang dan membuat banyak orang melakukan kesalahan dosa-dosa yang lain. Nah, karena itu, maka ya kalau misalnya menjadi guru harus hati-hati dalam pengajarannya. Paulus berkata kepada Timotius, awasilah ajaranmu. Gitu loh. Awasi ajaranmu artinya perhatikan ajaranmu. Jangan sampai ajaran yang kau sampaikan itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka menjadi seorang guru tidak mudah. Gitu. Dia harus menjadi pelaku pertama apa yang diajarkannya. Ya. Karena itu maka seorang guru harus berhati-hati dalam berbicara. Pada waktu ia mengajar, teladan yang harus dia berikan adalah teladan yang baik. Ya, perkataan yang sopan, perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Itu harus diteladankan kepada para muridnya. Supaya muridnya mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Makanya kan ada pepatah mengatakan begini, guru kencing berdiri, maaf, dalam tanda petik, murid kencing berlari. Artinya apa? Kalau gurunya sudah salah mengajar, maka muridnya lebih lagi akan lebih salah. Kira-kira seperti itu. Makanya dikatakan oleh Yakobus, jangan banyak. Ya kalau memang dia sudah baik pengajarannya, pengetahuannya luas, bisa berbicara dengan baik, mengkomunikasikan sesuatu, misalnya pengajaran, ya jadi guru boleh. Ya, jangan sampai nanti kita menangkapnya salah. Kalau begitu nggak boleh jadi guru, boleh. Gitu loh. Asal kita betul-betul mengajarkan pengajaran dan kita mampu menjadi teladan atas apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Kira-kira begitu. Ya. Karena guru itu banyak berbicara. Kalau dia tidak berjaga-jaga dalam pengajarannya, dalam perkataannya, maka banyak perkataan yang salah yang dia lakukan. Dan itu berbahaya dampaknya. Nah, jadi artinya inilah hal yang harus kita lakukan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa lidah. Yaitu yang pertama tadi apa? Yaitu mengerti bahwa kita ini sudah berpindah dari kegelapan ke dalam terangnya Tuhan. Yang kedua, berkatalah benar. Dan yang ketiga adalah ingat dampak yang ditimbulkan karena dosa lidah kita. Ya. Berpikir sebelum berbicara. Jangan berbicara lalu berpikir, taunya salah. Jangan. Gitu. Lebih baik diam. Kalau kita tidak memahami suatu hal, kalau kita tidak memiliki data yang lengkap, yang valid, lebih baik diam. Daripada kita bicara, menyampaikan sesuatu, lalu kemudian salah dan tidak sesuai dengan fakta dan data, dan itu menyesatkan. Dan dampaknya luar biasa. Lebih baik kita diam. Diam itu emas, bukan berarti diam itu kalah. Diam itu tidak tahu, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk berbicara, menyampaikan sesuatu, apapun. Nah, karena itu, saudaraku, inilah cara-cara ya yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita jatuh dalam dosa lidah. Pak Pendeta, saya nggak jatuh dosa lidah. Saya hanya menulis, ya sama aja sebenarnya. Apa yang kita tulis itu sebenarnya, misalnya nih, yang menulis status di Facebook, di media sosial kita, misalnya, perkataan yang tidak baik, sebenarnya sama aja.
cuman kan yang mengetiknya jempol kita ini. Tapi kan itu perkataan juga yang kita ketik di situ. Kalau itu perkataan yang tidak benar, perkataan yang menyakiti dan sebagainya, lebih baik jangan. Gitu loh. Nah, karena itu saudaraku, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, supaya kita menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita juga bisa menjadi saksi bagi banyak orang, dan supaya menyelamatkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya berdoa buat saudara sekalian, agar kita tetap sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan juga melihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.